Surat Waqiah. Surat Waqiah panjang sampai 90 apa bro? Hah? Sampai 57. Waqiah satu surat. Satu surat. Hah? Ayat berapa? Satu surat. Baca nih. Satu surat tuh 96 ayat. Tapi gini aja lah, kita ambil kesimpulan. Di dalam surat Waqiah itu digambarkan ada waktu, ada kejadian yang terus berlangsung, kontinu, berkesinambungan, terus menerus, di mana waktu itu akan memisahkan manusia menjadi 3 ashab, tiga golongan, 3 kelompok. Yang pertama golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang nyampe ke seberang, atau golongan yang dahulu, yang terdahulu, yang udah nyampe. Poinnya itu, dimana ada waktu, ada kejadian yang terus bergulir, terus menyaring menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini, yang kelompok kanan dan kelompok kiri tidak berkurang. Jumlahnya dari awal sampai akhir tidak berkurang. Tetapi yang ketiga, kelompok yang sabikun sampai ke tujuan berkurang, dari tadinya banyak menjadi sedikit. Itu yang kedua, tadi menyaring 3 kelompok, dari 3 kelompok disaring lagi menjadi yang ini, yang di tengah ini, yang nyampe menjadi sedikit. Siapa di sana? Ya kita perlu cermati orang-orangnya. Yang pertama, yang ashabul kelompok kanan ashabul yamin. Yamin, simal. Ashabul yamin gambarannya adalah orang-orang yang patuh pada hukum, yang mengikuti aturan, mengikuti norma-norma, punya pilar-pilar yang dia terus junjung tinggi. Yang kelompok kiri sembrono, sembarangan, semau gue, kadang-kadang melanggar atau menabrak aturan-aturan, norma-norma yang sudah diberlakukan, hukum-hukum Allah. Yang kiri, yang kanan tadi mengikuti norma. Yang ini, yang di depan ini sudah jelas dia juga mengikuti norma, tapi pernah juga terpleset melanggar, tapi dia terus berlomba. Sabikuna ila bagfirotin mirobikum arduha ka ardi sama. Itu kelompok Pak, tapi apa? Sabikun. Kelompok ketiga itu sedikit orang. Hah? Sabikuna sabiko. Di ayat berapa sabikun? Ayat berapa itu Mas? 10. Wasabikuna sabikon. Sabikun Ya. Nah itu cuman sedikit orangnya yang nyampe itu. Kalau orang yang kanan dan kiri tidak berkurang, sejak awal sampai akhirnya tidak berkurang. Yang mengikuti aturan, mengikuti menjunjung tinggi pilar-pilar, mengikuti aturan-aturan, yang mana mengerjakan sedekah kayak gitu. Ini yang mana nih sebenarnya yang sabikun itu?
Orang yang mengharapkan ampunan itu sedikit. Ada ayatnya. Kan sabiku naik pas sabiku ila magfiratin mir rabbikum. Yang berlomba-lomba pada ampunan sedikit. Hasilnya itu nantinya sedikit. Itu gambaran waqiah. Tapi nggak totalitas. Kejadian-kejadiannya nggak perlu disebutin seperti apa. Tapi yang pentingnya itu. Surat waqiah. Kadang saya ngasih tugas ke siapa? Piki waqiah itu. Pahamin saya bilang surat waqiah. Piki ya, waktu mau apa? Mau ke proyek ya Mas ya? Mau berangkat ke proyek. Itu gambaran secara utuh, secara keseluruhan satu surat seperti itu. Poin-poin yang bisa kita tangkap. Ya kalau cerita surganya ya Ashabul Yamin itu jelas lah gitu. Akan mendapatkan apa-apa aja dan gairah dan muda terus gitu. Muda terus dia. Yang perlu kita kejar yang sedikit di samping kita tetap sebagai berusaha apa namanya menjadi kelompok kanan juga. Surat Al-Baqarah ayat 148. Ada beberapa ayat yang diatur tentang yang sampai ke tempat tujuan itu sabiku. Di antaranya itu surat Al-Baqarah 148. Bisa bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh. Fastabiqul khairat. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 48 sama juga fastabiqul khairat. Kemudian di Al-A'raf ayat 80 Al-Isra ayat 7, Al-A'raf 80.
Itu tentang Nabi Lut. Ya itu kita pahamin satu persatu. Coba untuk gali pastabiku itu seperti apa. Berlomba. Karena gambaran di Siratal Mustaqim itu bukan cuma satu orang yang serius gitu. Ada juga yang berleha-leha, ada yang santai, ada melihat kedai kopi mampir dulu, ada itu kan empang mampir dulu mancing. Kayak panbaik. Kayak panbaik lah. Nggak gas buru-buru nyampe ke Nyantai aja. tempat tujuan. Yang dapat piala di sana kan, pialanya digilirkan di surat Waqiah itu sendiri, piala cangkir yang dikelilingi apa siapa ini? Iya. Cangkir itu diputarkan apa dikelilingi. Piala, dapat piala. Ya yang sabiku yang berlomba. Berlomba itu bukan sama orang lain. Bukan kemarin gambarannya kan kita kupas. Justru berlomba itu dengan diri sendiri. Orang lain itu kan cerminan yang sama-sama berlomba, cerminan sebagai cermin kita. Jangan kita sedang berlomba dengan dia, tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Karena ada yang tidak bisa kita tundukkan. Yang nggak mau sujud. Iya, termasuk itu yang ngajak nyantai-nyantai, yang ngajak mampir dulu. Poinnya kata Bapak, dunia mah loba kariweuh, loba keinginan. Nah, itu ya kan. Yur. Iya bener. Tapi mau di mana lagi orang kita hidup di sini kok. Sejak awal sudah diberitakan bahwa fil ardi khalifah. Sejak awal kita diberitakan untuk hidup di dunia, hidup di bumi ini, di dunia. Untuk menjadi khalifah, leader lah. Mulai dari kepemimpinan diri, rumah tangga, lingkungan, sampai kalau bisa menjadi pimpinan bangsa. Ya itu sudah diberitain di Al-Quran seperti itu. Tapi kebanyakan perlombaan yang ada, kita justru berlomba dengan yang lain. Padahal itu mah sebagai cermin, sebagai bumper lah. Oh dia sanggup sampai seperti ini. Seharusnya apa nih koreksi diri kita nih? Dia bisa sampai segitu sementara kita belum nyampe. Apa koreksinya? Kan gitu sebagai cerminan. Bukan sebagai lawan, bukan sebagai teman bersaing atau lawan bersaing. Tapi sebagai cermin. Dia bisa sampai itu tuh apa nih rahasianya? Nah, kita gali. Apa kiatnya? Nah, kita gali. Oh, Mas Yono punya UMKM, gue enggak. Nah, Mas Yono berkembang usahanya UMKM sampai ke besi tua. Nah, itu Ngejitu sadah tadi. Kiatnya apa? Nah, itu sebagai cerminan, bukan kita berlomba dengan Mas Ino. Ya, nggak bisa, nggak boleh. Cerminan, apa itu rahasianya?
berkembang usahanya sampai ke besi tua. Iya. Bagaimana itu kiatnya? Dia nggak dari pesantren punya kontrakan, gue enggak. Kalau kita bersaing dengan teman-teman yang sama-sama berlomba, tapi bersaing, tentu di sana akan ada yang namanya dengki. Itu yang perlu ditundukkan sebetulnya, perlu ditaklukkan dalam diri. Iri, dengki, jahil, aniaya, iren, papasten, dudupak, kurumpak, Oh, resep-resep aja dia bisa mencapai cermin titik itu. ya, kiat-kiatnya kita Kiat-kiat. curi atau kita kopi lah. Hmm? Hmm? Yang ya katakanlah yang dalam perlombaan sepak bola, katakan ada kan yang nggak bisa menundukkan dirinya, seorang pemain bola yang seharusnya dalam sepak bola itu bermain tim, dia bermain sendiri, ya capek sendiri. Oh, ada lagi surat Fatihah ya tadi. Tentang berlomba itulah. Kata Rasulullah apa? Ada musuh yang paling besar setelah perang Badar ini. Ada perangnya, bukan musuh. Ada perang yang paling besar setelah perang Badar ini. Adalah perang Melawan diri sendiri.